Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Karena itu Boni ingin ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kalian, siapkan Alkitab, bila perlu siapkan alat tulis, mana-mana yang perlu kalian tulis. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, Boni rindu bersama dengan kalian. Kita akan menyatakan iman kita. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Pada saat mendengarkan firman-Mu, aku akan fokus. Aku tidak akan noleh kanan, noleh kiri, apalagi dengan bermain-main. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian, Tuhan ku mau menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak yang sudah siap dengan Alkitabnya, yuk kita buka sama-sama. Kita akan bersama-sama melihatnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berikutnya, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Suatu pembacaan nats, bacaan yang sangat panjang, tapi Boni akan sampaikan kepada kalian. Mari kita dengarkan baik-baik. Anak-anak yang dikasih Tuhan, setiap kita ini kalau ditanya, kalian, mama, papa, adik, kakak, kalau ditanya pertanyaannya seperti ini. Sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, adik atau kakak, apa sih yang dicari di dunia ini? Pasti kebanyakan mereka akan menjawab bahagia. Betul sekali. Bahagia itu adalah kata-kata yang menyenangkan. Bahagia adalah kata-kata yang saat ini kita rindukan. Karena apa? Karena setiap kita menginginkan bahagia. Kakak kalian ingin bahagia, mama ingin bahagia, semuanya ingin bahagia. Nah, di dalam pembacaan yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan tadi, Tuhan Yesus juga tahu kok bahwa kita ini membutuhkan satu kebahagiaan. Tapi jangan salah, bahagia yang seperti apa yang Tuhan inginkan bukan berarti bahagia yang sama dengan pemikiran anak-anak. Yang Tuhan berikan bahagia itu artinya berbeda dengan bahagia yang dunia pikirkan. Salah satunya Boni akan beri contoh dari ucapan bahagia di mana ada 9. Kalau anak-anak perhatikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Loh, miskin kok bahagia? Apa maksudnya? Nah, kita akan sama-sama dengarkan dulu dari 9 ucapan Tuhan Yesus. Bu Oni akan berikan beberapa hal supaya kalian ingat. Yang pertama itu bahagia karena miskin. Miskin bukan berarti tidak punya televisi, tidak punya HP. Aku miskin, bukan itu yang Tuhan maksud. Miskin artinya adalah dia menyadari bahwa dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyadari miskin artinya dia itu tidak bisa melakukan tindakan sekecil apapun tanpa pertolongan Tuhan. Jadi ketika kalian bangun pagi bisa bernafas, bisa melangkah, bisa menulis, bisa bernyanyi, itu karena pertolongan Tuhan. Paham ya nak ya? Miskin dalam arti bukan miskin tidak punya mobil, miskin tidak punya sepeda, bukan itu maksudnya. Miskin artinya adalah tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun juga, sekecil apapun. Karena semuanya itu adalah kekuasaan dari Tuhan.
Kita ini ciptaannya, Dia yang menciptakan kita. Mari kita akan sama-sama lihat yang kedua, yaitu berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Loh, maksudnya itu berduka cita seperti apa? Berduka cita waktu kehilangan saudara, kehilangan mama papa? Iya, itu kalau pengertian orang-orang, pengertian secara duniawi. Tapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan berduka cita itu artinya, maksudnya adalah kita menangisi dosa-dosa kita. Contohnya pada waktu anak-anak sendirian di rumah, mama papa bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan kalian. Tiba-tiba tidak lama kemudian datang orang jualan. Tadi mama sudah pesan, tidak usah beli kue dulu karena mama nanti ke pasar akan belikan kue untuk kamu. Karena tidak sabar, dia ingin makanan yang dijajakan di depan rumah. Dia tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang, tidak ada kakak, tidak ada siapapun. Kemudian dia ambil uangnya mama yang ada di bawah kasur. Nah, siapa yang pernah melakukan ini? Kalau kalian merasa, oh nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok, mama nggak tahu, papa nggak tahu, kalian merasa tenang-tenang saja, nah itu namanya nggak berduka cita. Orang yang berduka cita ketika kalian sudah melakukan dosa, aduh Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah curi uangnya mama, saya sudah bohong sama papa, kemudian kalian merasa sedih dan berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian minta ampun sama Tuhan, bertobat sama Tuhan, itu namanya berduka cita. Yang berikutnya adalah lemah lembut. Artinya lemah lembut itu bukan berarti seperti anak-anak yang lihat. Yang seperti apa Bu Oni? Kalau laki-laki itu loh Bu, ngomongnya kayak cewek. Bukan itu maksudnya. Lemah lembut itu adalah anak-anak yang memiliki sikap mudah diatur, rendah hati, enggak sombong. Ketika ditegur mama, ketika ditegur papa, oh iya ma, aku salah. Bukan sudah salah, kemudian mentang-mentang malah marahin mama. Bangun kesiangan, mama sudah bangunkan, ayo bangun, bangun. Kemudian marah-marah, mama ini enak-enak tidur dibangunkan. Tidak seperti itu. Anak-anak yang lemah lembut adalah anak-anak yang merasa diatur oleh mama itu perlu patuh pada aturan yang berlaku, apalagi peraturannya Tuhan. Nah, kemudian yang ucapan bahagia selanjutnya adalah lapar dan haus. Anak-anak, lapar dan haus adalah salah satu ciri orang yang sehat. Ya, Bu Oni percaya di antara kalian menginginkan tubuh kalian sehat. Lapar dan haus yaitu untuk memenuhi nutrisi, memenuhi kebutuhan yang ada di dalam tubuh. Kalau secara jasmani ya makan nasi, makan roti, minum susu. Tapi secara rohani, lapar dan haus itu adalah ketika kalian misalkan seperti situasi seperti ini, kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu kakak-kakak sekolah minggu secara langsung, tapi kalian menginginkan Tuhan, kapan ya saya itu bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung, kapan ya hari Minggu, kapan ya bisa ketemu kakak-kakak lagi. Bukan karena cantiknya atau gantengnya, tapi karena rindu firman Tuhan. Itu artinya lapar dan haus. Kemudian ada juga murah hati. Murah hati itu artinya tidak pelit ya nak ya, suka memberi. Bukan berarti boros loh ya, beda. Murah hati itu artinya suka memberi, mudah ibah. Kalau ada kakak kalian atau adik ketika manis minta kue, karena kalian punya kue banyak, kemudian kalian bagi kepada adik, kepada teman, kepada tetangga, itu namanya murah hati. Nah, suci hatinya itu adalah artinya memiliki pikiran-pikiran yang bersih, pikiran yang tidak jorok, pikiran yang tidak kotor. Dari mana ini didapat? Tentunya ketika kalian minta pertolongan kepada Tuhan. Dan jangan lupa, berbahagialah yang ketujuh itu adalah orang yang membawa damai. Ini nanti ada hubungannya dengan ayat yang ke-13. Lalu yang ke-8, dianiaya bukan karena kesalahan kalian, bukan karena tindakan kalian yang tidak benar, tapi oleh karena kebenaran. Sebab apa? Di sana dikatakan ketika kalian itu dianiaya oleh kebenaran, mereka
atau kita akan memiliki kerajaan surga, ya. Dan yang pada akhirnya adalah ucapan bahagia yang ke-9, yaitu karena Tuhan kamu dianiaya. Mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Contohnya dulu ketika belum ada COVID, anak-anak hari Minggu, pada hari Minggu kalian ingat bahwa itu adalah waktunya ibadah, tetapi ada hal-hal yang harus dibayar bukan dengan uang, tapi dengan waktu, dengan tenaga. Nah, sepertinya teraniaya, aduh ini hari Minggu, aku waktunya main-main, waktunya pergi ke mall sama mama papa, sepertinya kok dianiaya begitu ya. Nah, tapi karena kalian mampu melewatinya, artinya mampu itu sudah, aku pilih ibadah dulu, maka dikatakan apa? Karena Allah atau Tuhan akan memberikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan berarti kerajaan yang seperti di dunia ini ya nak ya. Nah seperti itu. Lalu apa kaitannya Bu Oni dengan tadi berbahagialah orang yang membawa damai? Kalian dilahirkan ke dunia ini bukan satu tujuan, ya, tapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi garam dan terang. Bu Oni mau tanya di kelas 4 ini, mungkin juga kelas yang lain. Garam itu rasanya manis, rasanya asin, fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah untuk mengawetkan makanan supaya tidak busuk, supaya tidak dikerumuni oleh bakteri, diberi garam. Yang kedua, memberi rasa nikmat pada masakan. Bayangkan seandainya mama hari itu masak nasi goreng dengan ceplok telur, waduh sungguh enak. Tapi ketika anak-anak cicipi, kok enggak asin, maksudnya kok enggak lezat, kok enggak nikmat. Kemudian kalian mengatakan, Ma, ini sudah ada garamnya. Ketika mama menjawab, oh lupa tadi Albi, mama ini repot dengan adik. Nah maka kalian akan mengatakan, wah nasi gorengnya sayang, enggak enak. Begitu pentingnya garam, ya nak ya. Apa artinya menjadi garam? Di mana-mana dibutuhkan. Nah, apakah kehadiran kalian itu dibutuhkan atau justru kehadiran kalian itu malah membawa onar? Waduh, antok lagi, nggak suka. Kenapa? Karena antok suka marah, karena antok itu anaknya jahat, karena antok itu suka nendang, antok itu suka ngomong kotor. Apakah itu menjadi garam? Tentu tidak. Menjadi garam itu tutur katanya yang baik, kemudian perlakuannya yang baik, bisa menjadi contoh. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, apa yang Tuhan katakan tidak hanya jadi garam, karena garam kalau sudah tidak ada rasanya, tawar, tidak hanya dibuang, tapi diinjak-injak oleh orang. Siapa yang mau garam yang tawar? Gak ada artinya. Yang berikutnya selain garam adalah terang dunia. Terang identik dengan lampu. Anak-anak pasti membutuhkan. Ketika kalian ada dalam kegelapan, ketika kalian dalam situasi yang gelap, pasti kalian akan nabrak sana, nabrak sini. Ya nak ya. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah terang. Siapa terang itu? Ya kalian sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kalian berada, kalian jadi saksi Tuhan yang baik. Lewat apa Bu Oni? Lewat perkataan kalian. Oke, Bu Oni berharap, ayo dua hal yang penting, jadilah garam, jadilah terang. Di mana Bu Oni? Di keluarga, di sekolah, dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Ambil sikap yang baik, tutup mata, dipatahkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami boleh melakukan firman-Mu, oleh karena Tuhan sudah menolong kami dan nama Tuhan dimuliakan.
Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang ada di keluarga, yang nantinya kami bisa bersekolah, bertemu dengan teman kembali, ataupun di mana saja kami berada. Pakai kami untuk menjadi garam dan terang, supaya lewat semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan, kami menjadi misionaris yang awam. Ya Tuhan, inilah kami. Lewat hidup kami, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan. Mereka boleh mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom anak-anak, sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.